Saya mau mengajar saudara-saudara mengenai bagaimana kita belajar menangani konflik. Karena saya tidak mendapatkan ini waktu di SMA, saya juga tidak mendapatkan ini waktu di sekolah Alkitab. Dan saya belajar dari trial and error, dari pengalaman. Dan juga saya menemukan buku yang saya pikir bagus sekali. Buku ini memberkati saya. Buku yang berjudul Couple Check Up. Jadi sebuah diagnose, ngecek sehat atau tidak sehat pernikahan saudara. Buku ini perlu diterjemahkan karena itu akan menolong kita semua. Di dalam buku itu dibahas mengenai 5 hal yang menentukan tingkat kebahagiaan pernikahan, dan buku itu ditulis berdasarkan survei atas 50.000 pasangan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Oleh karena itu buku itu menjadi pegangan yang bagus karena ditulis oleh orang Kristen juga. Doktor-doktor PhD yang punya concern mengenai kebahagiaan pernikahan. Yang pernah saya bahas beberapa hari yang lalu, tingkat kebahagiaan sebuah pernikahan ditentukan oleh bagaimana mereka berkomunikasi. Itu sudah saya bahas, atau 4 gaya komunikasi. Yang pertama adalah orang yang pasif, kan? Cenderung diam, tidak mau ngomong, membiarkan orang lain membuat keputusan. Yang kedua, agresif. Cenderung dominan, opininya mau didengar, susah menerima pandangan orang lain. Yang ketiga, pasif agresif. Pasif agresif itu orang yang kelihatannya oke deh kamu membuat keputusan, tapi di belakang grundel. Di belakang dia tidak terima, di belakang masih memaksakan dengan caranya supaya orang bisa menerima opininya. Yang paling bagus adalah asertif. Orang yang dengan bebas, tanpa takut menyampaikan opininya, perasaannya, dengan harapan semua bisa selesai. Nah, menurut penelitian ini dikatakan mereka yang bisa membiasakan diri bicara secara asertif 6 kali lebih bahagia daripada pasangan-pasangan yang lain yang tidak asertif, saudara-saudara. Jadi ini pelajaran bagi saudara yang sudah menikah termasuk saya, dan yang belum menikah tapi mau menikah. Bagi saudara yang belum menikah dan memutuskan tidak akan menikah, mungkin ini tidak perlu bagi saudara. Baik, mari kita masuk pada pembahasan yang kedua. Hal yang kedua yang sangat penting sekali menurut buku itu adalah mengenai bagaimana menangani konflik. Semua bilang konflik. Saya punya konflik. Saya punya konflik. Saudara punya konflik? Kita semua selama hidup akan bertemu dengan konflik. Anda yang menikah, kalau Anda sudah menikah, setahun, 2, 3, 4, 5 tahun, dan saudara berani mengatakan, selama saya menikah 15 tahun, belum pernah saya punya konflik. Luar biasa. Setahu saya, menikah dengan malaikat sekalipun tetap ada konflik. Karena satu-satunya tempat yang bebas konflik adalah kuburan. Jadi saudara-saudara kita akan belajar. Saya belajar banyak dari sini. Ada pernyataan yang luar biasa yang bunyinya begini. Pasangan yang bahagia bisa saling memahami, bisa menerima perbedaan, dan tidak takut berbagi perasaan. Mereka juga sepakat untuk bersama mencari solusi setiap menghadapi konflik. Ada di sini. Mari kita akan melihat beberapa masalah dengan hubungan dan bagaimana kelompok ini menanggapinya, menentukan bahagia atau tidak bahagia. Saudara bisa melihat di diagram di sini, berikutnya ada diagram. Ini masalah hubungan. Contohnya, saat membahas masalah, dia mengerti opini saya dan gagasan saya. Dia mau mengerti. Kalau pasanganmu mau saling mengerti, maka tingkat kebahagiaanmu 78%. Tapi kalau satu tidak mau mengerti atau masing-masing, udahlah, itu urusanmu, itu pendapatmu, saya benar, pokoknya saya paling benar, atau saya tidak mau tahu dengan pendapatmu, itu urusan kamu, maka kemungkinan untuk bahagianya hanya 20%. Mengerti, sudah maksudnya? Jadi semakin Anda mau memahami opini orang, maka semakin tinggi tingkat kebahagiaan 78%, hampir 80%. Isu yang kedua, saya bisa berbagi perasaan dan opini meski tidak saling setuju. Meski tidak setuju, tapi Anda free berbagi perasaan. Tidak apa-apa, ini pendapat saya. Kalau kamu tidak setuju, tidak apa-apa. Kalau Anda bisa mengalami itu, 78% lebih bahagia. Yang tidak bisa melakukan itu, 20% aja yang bahagia, saudara-saudara. Jadi semakin bagus saudara bisa menerima perbedaan dan opini, semakin tinggi tingkat kebahagiaan.
Kami bisa menyelesaikan perbedaan. Anda yang bisa menyelesaikan perbedaan dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam hubungan sebagai staf, dalam hubungan pernikahan, 58% lebih bahagia. Kami punya gagasan yang sama bagaimana saat berbeda pendapat. Walaupun beda pendapat, tapi akhirnya bagaimana menyelesaikannya, kami bisa. Kami bisa hidup walaupun berbeda pendapat. 72% lebih bahagia. Pasangan saya serius menanggapi perbedaan. 54% lebih bahagia. Ada sebuah kalimat yang bagus sekali yang diucapkan atau ditulis oleh Pak Peter Larson. Bunyinya begini. Conflict is actually essential for the healthy functioning of relationship because it allows people to adapt to new situation and to invent new approach to problem. Konflik itu sebetulnya justru penting, sangat esensial untuk sebuah kesehatan supaya hubungan itu berfungsi dengan baik. Mengapa? Oleh karena konflik itu membuat orang bisa menyesuaikan situasi yang baru dan menemukan pendekatan yang baru untuk menyelesaikan masalah. Di dalam buku itu juga dibahas, aneh sekali orang yang sudah menikah 25 tahun masih tetap ada konflik. Saya sudah 28 tahun, masih ada konflik. Kenapa? Sumbernya hanya satu. Semakin Anda mengenal pasangan Anda, semakin lama Anda menikah, semakin kenal pasangan Anda, semakin tahu perbedaan-perbedaan yang Anda dapatkan dalam pernikahan. Hal-hal yang selama ini Anda tidak tahu, oh ternyata kami berbeda dalam hal ini. Semakin Anda kenal pasangan Anda, semakin Anda menemukan perbedaan. Semakin banyak perbedaan Anda temukan, semakin tinggi potensi konflik Anda temukan. Tetapi kalau konflik itu bisa didekati dengan baik, konflik justru bisa menolong Anda memperdalam cinta di dalam pernikahan. Jadi dibilang di sini, konflik itu esensial, itu penting, itu bisa bermanfaat. Nah, salah satu hal yang sangat penting, nanti kita akan bahas lebih jelas, saudara-saudara, ada banyak orang yang punya salah paham mengenai konflik. Salah satunya saya juga. Kadang-kadang kita menganggap konflik itu simbol bahwa cinta tidak ada di sana. Ternyata itu salah. Konflik bukan simbol bahwa dia tidak mencintai saya. Bukan, saudara. Jangan menghubung-hubungkan kehadiran konflik dengan minggatnya cinta dalam pernikahan saudara. Konflik itu bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi. Amin. Nah, mari kita akan melihat beberapa hal. Ini respon saudara. Ketika saudara memberikan respon terhadap konflik, betapa besar persentase masalah yang akan Anda jumpai di dalam pernikahan Anda, dalam hubungan Anda. Nomor satu orang akhirnya mengambil tanggung jawab. Yang satu tidak bertanggung jawab, yang satu, udah, pokoknya itu tanggung jawab saya, itu salah saya. Saya yang bertanggung jawab, kamu enggak salah dalam hal ini. Saya yang mengambil semua tanggung jawab. Kalau itu terjadi, maka 80% masalahnya akan masih ada di sana. Karena yang satu menghindar, yang satu mengambil tanggung jawab seolah-olah semua persoalannya dia. Yang kedua, saya keluar rumah untuk menghindari konflik. Ini tipe Bang Toyib. Bang Toyib keluar, tidak pulang-pulang. Sampai hari ini masalahnya belum selesai. Ya kan? 78% masalah masih ada. Dan 78% akan terus ada konflik. Oh, kami punya pandangan yang berbeda untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. 77% masih bermasalah. Atau beberapa perbedaan tidak bisa diselesaikan. Ketika tidak ada penyelesaian menghadapi perbedaan, maka 77% masalah masih ada di sana. Oh, terkadang kami serius bertengkar gara-gara masalah yang tidak penting. 76% konflik akan ada di sana. Jelas ya? Jadi, di manakah Anda pada saat ini? Karena ada beberapa orang punya pendekatan yang berbeda mengenai konflik. Cara Anda memandang konflik menentukan pendekatan Anda terhadap konflik. Mari kita akan lihat beberapa orang. Ketika Anda masuk dalam golongan menghindari konflik. Ada orang-orang yang suka menghindari konflik. Ada konflik, dia menghindar. Termasuk yang minggat tadi. Dia tidak mau. Dia keluar dari rumah, tidak mau menyelesaikan konflik. Orang-orang ini sedang memperbesar konflik. Karena kalau konflik dihindari, padahal konflik adalah bagian dari rutinitas dalam kehidupan kebersamaan. Di mana saja saudara berada, pasti akan bertemu dengan konflik. Konflik bukan untuk dihindari. Konflik harus dihadapi dan diselesaikan. Apa saja yang namanya konflik harus diselesaikan. Kalau tidak, konflik akan makan pikiran. Ya kan? Konflik ini harus dihadapi. Saudara-saudara,
Saya tidak mengikuti kelanjutannya, tapi Ilyas dengan Nuran itu adalah pasangan yang punya banyak konflik sebetulnya. Tapi salah satunya tidak mau menyelesaikan. Ilyas itu cenderung menghindari konflik. Kedua orang ini adalah papa mamanya Bahar dan Efsun. Saudara yang melihat ini sinetron, ada banyak pembelajaran dari sinetron ini. Saya juga sering nonton. Karena sekarang diputar jam 1 malam, jam 12 saya tidak nonton lagi. Tapi ada pembelajaran yang kalau saudara melihat Nuran dengan Ilyas, Nuran sangat dominan. Nuran itu maunya, keinginannya harus dituruti. Ilyas, dia menghindar konflik. Dia diam, walaupun dia tahu itu salah, dia diam. Dia diam dan akhirnya dia stres sendiri, saudara-saudara. Dia keluar, kadang-kadang dia keluar dari rumah karena dia tidak mau menyelesaikan konflik. Padahal itu konflik akhirnya nurun ke anaknya yang namanya Efsun. Sama persis kelakuannya seperti mamanya. Tidak selesaikan. Akhirnya keluarga ini dirundung konflik terus-menerus. Sampai sekarang belum selesai itu konfliknya, saudara-saudara. Pembelajaran, kalau Anda tergolong suka dari konflik, Anda sedang memperbesar konflik. Dan saya punya tendensi seperti itu. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.